butuh biaya dan gue harus putar otak. Bukti ambil deh kalau kapal goyang, masalah keuangannya, rencana pensiun, momen yang nusuk banget. Tahu-tahu udah 10 tahun, 15 jam di laut, pelan-pelan aja. Kita belajar bareng. Pernah nggak lo lagi duduk santai di kru mes, ketawa ketiwi, tapi begitu inget saldo rekening, dada lo langsung agak sesek. Gaji dolar, cek. Kerja di laut, cek. Kelihatannya keren. Tapi tiap sign off, yang ikut turun ke darat sama lo cuma koper dan rasa capek. Tabungan entah kemana. Di episode ini, gue mau ngajak lo jujur dikit. 3 masalah keuangan yang paling sering nyerang kru kapal. 1. Gaji habis entah kemana. 2. Enggak punya dana darurat. Dan yang terakhir, enggak punya rencana pensiun sama sekali. Kalau 3-tiganya lagi kena di lo, santai, lo gak sendirian. Gue juga pernah di fase itu. Di atas kertas, gaji kru itu kelihatan manis banget. US dollar, kontrak kerja jelas, dapat makan dan tempat tidur gratis di kapal. Tapi di real life, duitnya entah lari kemana. Dikit-dikit ngopi di port, ke Chinatown, shopping. Cuma 5 perak, 10 perak. Beli paket wifi di kapal, jajan snack di kru bar, titip beli barang di port lain, scroll gak jelas di Amazon, di online shop, beli oleh-oleh buat keluarga. Terus kadang ada aja barang lucu di toko, kayak magnet, t-shirt, parfum, coklat, gadget. Sekali, 2 kali mungkin oke. Masalahnya, itu kejadian tiap minggu. Portnya beda, tapi polanya tetap sama. Gue punya teman, sebut aja namanya Derry. Dia suka banget sneakers. Tiap kali ada port yang ada mall atau outlet sepatu, dia selalu bilang, gue keluar bentar cuma lihat-lihat doang. Endingnya, dia pulang bawa 1 kotak sepatu, kadang 2 sepatu baru. Setahun kayak gitu, pas dia pulang kontrak, rekening dicek dong. Tabungannya hampir gak ada. Sampai 1 kali keluarganya nanya pelan, "Selama ini kamu kerja buat apa, Der? Kamu sendiri ada simpenan gak kalau satu saat mama sama papa sakit?" Itu momen yang nusuk banget, karena jawabannya waktu itu gak ada. Dan mungkin lo juga pernah ngerasa kayak gitu. Gaji berasa lewat aja dan gak pernah benar-benar numpuk di rekening lo. Ini bukan berarti kita boros banget tiap hari. Ini cuma karena kita gak ada arah aja, gak ada rencana. Jadi uang itu kayak ngalir dan jalan sendiri. Masalah kedua, nggak ada dana darurat. Kedengarannya kok teoritis dan ribet banget. Tapi di dunia kru, ini bisa jadi horor. Bayangin, lo lagi di atas kapal, lagi ngejalanin kontrak. Tiba-tiba dari rumah dapat kabar, ada yang sakit, motor lo nabrak,
Atau ada biaya lain yang dadakan? Dan satu-satunya pertanyaan di kepala lo, kalau gue cuti mendadak, gaji stop, di rumah ada nggak uang cadangan? Banyak dari kita cuma bisa jawab, ya gimana ya? Itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal rasa bersalah. Kita tuh kerja jauh, tapi pas keluarga butuh, kita nggak siap, nggak sigap. Hidup tanpa dana darurat itu kayak main game tanpa nyawa cadangan. Sekali kena, langsung game over. Gue sendiri pernah ngerasain paniknya. Pas momen keluarga butuh biaya, dan gue harus putar otak. Ambil dari mana nih? Potong dari mana? Kalau sign off bisa nggak nutup cicilan? Dari situ gue baru sadar, dana darurat itu bukan teori di buku. Itu kayak jaket pelampung, kayak lifebuoy. Lo harap nggak pernah kepakai, tapi kalau kapal goyang, lo bakal nyari itu duluan. Masalah ketiga, nggak punya rencana pensiun. Ini topik yang paling sering kita skip, karena rasanya kayak jauh banget. Padahal ya, di kapal itu, waktu kerasa ngebut banget. Tahu-tahu udah 5 kontrak, tahu-tahu udah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Gue kenal banyak senior yang kerja di laut belasan tahun. Tapi kalau ditanya, nanti kalau berhenti di kapal mau ngapain? Jawabnya cuma ketawa kecil sambil senyum kecut aja. Lihat aja nantilah. Enggak punya rencana pensiun itu sama aja kayak jalan di lorong gelap tanpa senter. Jalan iya, tapi nggak tahu ujungnya di mana. Buat Derry, titik baliknya adalah ketika dia ngebayangin ini nih. Wah, kalau gue terus kayak gini, kerja keras, 10 tahun lagi, apa bedanya? Akhirnya dia mulai bikin plan kecil, pelan-pelan nabung, terus beli tanah kecil di kampung. Nggak langsung besar, tapi minimal dia udah punya arah. Pensiun itu bukan soal umur lo jadi tua doang. Ini soal gimana kalau suatu hari badan lo udah gak kuat kerja 10-12 jam di laut. Terus hidup lo mau seperti apa nantinya? Warung kopi kecil, rumah kontrakan 2-3 pintu, lahan di kampung, atau cuma ngeharap nanti aja ada jalannya. Gua ngalir aja lah, gua pasrahkan aja. Jadi, kalau sekarang lo ngerasa gaji berasa cuma numpang lewat, gak ada tabungan buat keadaan darurat, dan masa depan masih blur banget, itu bukan berarti lo gagal. Itu berarti lo lagi ada di fase sadar. Dan fase sadar ini penting banget. Karena dari sini lo bisa mulai pelan-pelan benerin satu persatu. Di episode berikutnya, kita bakal mulai ngomongin langkah konkret. Gimana caranya berhenti bocorin gaji dan mulai bangun sistem sederhana biar duit lo nggak cuma numpang lewat tiap kontrak. Ini bukan versi sempurna, tapi versi yang realistis buat kru kapal yang kerja di tengah laut, capek, kadang overthinking, tapi dalam hati pengen banget hidupnya lebih terarah.
Kalau lo ngerasa 3 masalah ini lagi kejadian sama hidup lo sekarang, tenang, gue pernah di posisi yang sama. Pelan-pelan aja, kita belajar bareng. Kontrak boleh berakhir, tapi mimpi lo jangan ikut habis juga.